Sip. Oke guys, balik lagi di channel Laser 417. Ini adalah part kedua dari video kemarin yang review unit dari Weihui yang Kids Fashion untuk M4 dan P90. Kali ini kita bakal shooting test dua unit itu. Kita tes ini unit securable atau enggak, reliable atau enggak dibuat main atau dibuat shooting target aja atau enggak. Tapi dari yang gue lihat ini udah cukup mumpuni, udah cukup oke untuk dibawa keluar sama teman-teman di field. Karena ROV-nya udah standar. Untuk 7,4 volt ini udah standar ROV-nya, nggak yang pelan-pelan banget. Jadi mungkin bisa tinggal di upgrade aja baterai ke 11 kalau ada. Soalnya plugnya dia beda SM plug, cuman dia ada 4 pin apa 3 pin gitu. Nah, kabelnya ada 4 pin lah. Ini beda daripada yang gue punya dulu. Pas gue pertama kali punya Jinming dia tuh cuman 2 pin. Kali ini dia 2 pin, apa 4 pin. Karena bentuknya 1:1, teman-teman bisa attach apapun. Kayak unpack, red dot sight. Ini cukup pas, presisi, nggak goyang. Yang menandakan bahwa ini railnya udah 1:1, bukan yang kids version ya. Jadi teman-teman udah dapat unit yang lumayan sedetail ini. Oke, sekarang kita coba shooting test dari jarak sekitaran 10 meter. 10 meter. Tapi karena gua nggak atur zero red dot sight-nya, jadi agak didanga sedikit. Kena, cuman agak ke bawah karena dia nggak punya hop up. Dia langsung terjun ke bawah gitu unitnya ya, nggak ada yang nge-guide dia buat apa Magnus efeknya. Jadi dia langsung turun gitu. Oke, jadi begitu kira-kira video shooting test dari M4 A1 Weihui. Menurut gua ini cukup asik dibuat main securable, masih securable. Buat main di rumah, nembak-nembak target juga bisa. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk jaraknya sendiri ini udah lumayan oke untuk sekelas kids version yang 500 ribuan. Kalian udah dapetin unit yang sebagus ini, sedetail ini. Di bagian railnya udah ada marking jarak per railnya gini, ada L11, L apapun itulah. Jadi udah cukup detail, dan di sini kita punya marking dari ini property of US government M4A1 carbine gitu bla bla bla. Ini cukup detail dan kalian bakal puas banget. Dan ini di luar pembelian sini, ini gue pasang sendiri biar impresinya makin oke aja. Untuk body ABS udah kualitasnya udah cukup deket kayak kualitasnya J8 punya. ABS-nya udah yang lumayan kokoh, bukan kayak yang dijual abang-abang yang McFit-nya dari gravitasi botol granat ya. Selanjutnya kita bakal main pakai P90. Kita mau juga dengan yang lebih kecil, apakah dia performanya turun atau kita dapat hal yang lebih menarik. Oke, selanjutnya kita ganti, kita swap unit. Oke, selanjutnya ini P90, masih dengan merek yang sama, Weihui P90. Ini ada dua mode, ada auto dan spring action. Jadi kalau kita pindahin ininya ke safe, nah dia bakal reset springnya ke depan lagi. Kita udah nggak bisa nembak, jadi kita mode manual atau spring. Nah, nembak kan? Oke, tapi kita nggak bakal main yang kayak nggak pakai spring. Kali ini kita pakai auto aja. Seminya cuman biasa nih guys. Dia nggak main tuh. Kalau kita pakai
auto. Nah, baru mau. Oke, kita coba dari jarak 10 meteran. Oke. Oh shit. Masih suka agak macet ya. Cuman ini masih ini unitnya agak suka macet ya karena dia feedingnya nggak pakai dinamo, dia ngandelin mode springnya tuh macet. Kita harus buka dulu, buang yang macetnya tuh. Dia beda kayak yang Bingfeng. Mungkin ini prinsipnya mirip, dia pakai spring buat ngedorong sampai ke ujung, cuman di bagian sininya dia gak ada apapun, dia cuma ngandelin dorongan dari spring, jadi kadang suka macet. Kurangnya di situ sih. Oh, kita tes lagi. Nah, dia mau lagi. Apakah mode springnya sama powernya dengan otomatis? Keluar dua guys. Kena. Sama-sama. Bedanya effort aja dan keburu kena lawan kalian kalau pakai spring. Oke, kira-kira begitu untuk P90 ini. Udah 1:1 tuh, udah gede banget ya. Untuk detailnya juga udah mantep banget, udah ada marking apa pula ini tulisannya. Tulisannya nggak jelas. Sengaja kayak dipleset-plesetin gitu loh. Tuh, ada lagi model Project 90Co 57x28 bla 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 bla. Oke, paling yang salah adalah switch-nya yang di sini. Switch-nya pakai switch modenya M4 ya. Harusnya di sini kan. Tapi dia di sini, di bagian charging handle-nya ini mati. Tapi diganti dengan ini, bagian chargingnya yang di atas. Ya cukup oke lah. Di sini ada lubang untuk si slingnya beda ya, jadi nggak bisa pakai sling yang tadi, harus agak hacking lagi dikit, ngide lagi. Tapi overall gue suka desainnya. Untuk anak-anak bakal seneng banget, apalagi yang lagi rajin-rajinnya main point blank, dia bakal kayak P90 gitu. Nah ini dengan harga 300.000 yang bisa dijangkau bapak-bapak untuk beliin anaknya, ini adalah unit worth it menurut gue. Dan jangan lupa kalau main kita pakai eyeglasses dan jangan main di tempat umum. Oke, jadi menurut kalian gimana, dua unit ini worth it atau enggak untuk dibeli? Untuk Sukir gue approve bisa, tapi nggak seefektif yang hobby version. Ini agak di bawahnya, kalian butuh upgrade minimal baterai kalaupun ada. Dan apa pro-nya, enaknya kalian masih bisa pakai gel-gel murah yang curah-curah gitu. Beda sama yang hobi itu, kalian harus beli gel yang Summer Cat yang harganya di atas gocap. Ini kalian bisa dapetin gelnya 30.000, udah dapat sekotak agak gede gitu. Kalian bisa bikin satu jerigen lebih lah. Oke, kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan lagi dan mau belinya di mana, untuk link pembelian atau tokonya gue taruh di deskripsi. Kalau kalian pengen nanya-nanya lebih lanjut, bisa tanya gue di kolom komentar. Go Noiser, sampai jumpa di video-video berikutnya.